Nah, kebetulan receivable due ini cukup krusial ya, yang dimana kita... Halo Sobat Kisof, pada kesempatan kali ini gue akan bantu lo kasih lihat bagaimana sistem Kisof ini punya satu fitur yang akan membantu lo untuk mengingatkan segala kebutuhan lo yang ada di dalam sistem ini. Oke, tanpa lama-lama, ayo kita lihat aja ke dalam sistemnya langsung. Oke, sebagai contoh, di sini gue pakai akun Supervisor dan passwordnya yang gue bikin sendiri. Jadi di sini kebetulan di akun Supervisor ini atau di user Supervisor ini, gue udah siapkan beberapa pop-up reminder yang akan gue terima ketika gue akan login ke dalam sistem. Sini gue akan coba masuk terlebih dahulu. Nah, pada pop-up yang pertama, di sini gue mendapatkan pop-up payable due, yang dimana payable due ini akan membantu kita sebagai orang finance atau di bagian AP atau account payable untuk mengingatkan kita kapan kita harus bayar hutang kita. Bahkan di sini sistem sudah kasih lihat kita due date-nya atau jatuh temponya, kapan kita harus bayar. Nah, di sini sebagai database contoh, banyak sekali database yang sudah sampai di due date-nya atau lewat daripada due date-nya, seperti itu. Nah, pola kerjanya seperti apa? Pola kerjanya itu kita tinggal show saja. Kita tinggal pilih dari supplier yang mana atau vendor kita yang mana. Semisal di sini yang 23 Oktober 2020, gue di sini dari Multi Creative Panel. Sebagai contoh, gue tinggal show saja dengan nominal 1760. Di sini kita bisa lihat payable mana saja yang outstanding, seperti itu. Semisal yang contoh di paling atas 1.600 tadi, gue klik. Di sini kalian akan mendapatkan informasi langsung didirect ke dalam invoice-nya. Nah, di invoice tersebut kita bisa make sure lagi apakah benar invoice ini yang kita create dan udah jatuh tempo atau belum. Kita bisa lihat dari tanggal due date-nya, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita nanti untuk melakukan pembayaran terhadap invoice tersebut, kalian bisa copy di sini untuk nomor transaksinya. Nah, bahkan nanti kalian bisa langsung buka di dalam transaksi pembayarannya, kalian cari dari nomor invoice yang outstanding tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya bukan hanya payable due saja, di sini kita ada purchase order due. Purchase order due itu akan membantu kita akan dikontrol juga bagian-bagian PO, yang dimana PO ini belum diproses ke transaksi selanjutnya. Semisal nanti barang tersebut belum datang ke kita, PO-nya masih outstanding, sistem akan bantu kita untuk meremind. Nah, PO ini ada PO date-nya juga, jadi nanti kita bisa lihat secara detail seperti tadi, kita bisa klik show, lalu nanti dia akan detailnya akan kita masukin ke show lagi. Dia akan masuk ke dalam PO-nya sama seperti tadi. Jadi kita akan make sure lagi transaksinya sudah benar atau belum, atau emang kita mau lihat waktu itu saya beli atau saya pesan itu barangnya apa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari purchase order due ada yang bagian receivable due. Nah, kebetulan receivable due ini cukup krusial ya, yang dimana kita diingatkan untuk menagih piutang-piutang yang masih beredar. Jadi kita bisa dibantu oleh sistem mengecek customer mana saja nih yang sudah jatuh tempo dan kita bisa tagihkan sesegera mungkin. Pola kerjanya sama, nanti bisa di show seperti tadi. Nah, kalau selanjutnya repeat order ini adalah fitur yang membantu bagian gudang atau bagian logistik bisa tahu di mana barang-barang mereka itu sudah melewati atau sudah di titik minimum stock buffer. Sebagai contoh, di sini ada semen 3 roda ya, yang 50 kilo dengan unit ID sacks, yang dimana kuantitinya ada 576 sak. Sedangkan minimum stock buffernya di sini gua setting ada di 1000 sak. Jadi ketika dia menyentuh angka 1000 sak atau di bawah 1000 sak, dia akan keluar remindernya. Seperti itu. Jadi kita bisa terhindar dari barang-barang yang istilahnya dibutuhkan sekali ketika menjalankan bisnis ini. Jadi jangan sampai kehabisan ya, sobat-sobat. Nah, selanjutnya ada sales order due. Nah, sales order due juga ini sangat penting sekali untuk menjaga kualitas kita terhadap customer. Jadi ketika kita membuat pesanan dari customer, kita pun bisa menentukan estimasi kapan kita akan kirim untuk barang yang dipesan oleh customer ini. Nah, sistem pun akan memberitahu kita kalau misalnya nanti barang tersebut udah harus atau sudah waktunya untuk dikirim. Jadi kalau tadi semua sampai di sales order, sebenarnya masih banyak lagi yang disediakan oleh Key Software di fungsi pop-up remindernya. Gua akan kasih lihat kalian di sini. Di sini kita masuk ke bagian setup-nya. Di sini ada setup reminder setting. Nah, apa saja sih yang ada di reminder setting? Nah, di sinilah ada kategori atau tipe-tipe reminder settingnya. Nah, yang pertama ada customer birthday. Bayangkan kalian punya notifikasi untuk mengucapkan atau memberi selamat atau anniversary terhadap customer-customer kalian. Pastinya customer kalian merasa dipedulikan sekali nih oleh kalian. Nah, selanjutnya selain customer birthday ada juga
customer check do. Nah, di sini customer check do, jika ada transaksi menggunakan giro mundur, ada tanggal cairnya. Nah, tanggal cair tersebut sistem bisa mengingatkan supaya apa? Supaya kalian tidak telat untuk mencairkan giro atau cek tersebut. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, dari mulai employee birthday, employee career update. Jadi jenjang karir di dalam sistem ini pun bisa kita tentukan untuk employee yang ada di dalam bisnis sobat sekalian. Nah, di sini juga banyak sekali tipe-tipenya. Nah, semisal yang customer check do tadi. Pola kerjanya seperti apa sih? Pola kerjanya, yang pertama kita bisa menentukan berapa hari sebelum reminder ini akan muncul terhadap user yang akan mendapatkan remindernya nanti. Di sini saya bikin 3 hari sebelum expired. Jadi ketika 3 hari sebelum tanggal giro itu cair, sistem sudah memberitahu kita bahwa transaksi ini harus dicairkan. Seperti itu. Bahkan di bawahnya, di sini kebetulan hanya beberapa saja employee yang saya masukkan ke dalam sistem ini. Jadi nanti di sistem ini kita bisa tentukan yang mendapatkan reminder ini atas nama employee siapa atau dengan ID employee yang mana. Jadi saat mereka masuk ke dalam sistem menggunakan user mereka masing-masing, mereka akan mendapatkan secara otomatis reminder apa saja yang mereka dapatkan. Seperti itu sobat. Jadi cukup mudah sekali memakai program Keysoft ini. Keysoft pun akan membantu Anda jauh lebih banyak dan akan membuat bisnis Anda semakin berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.